Perkenalkan, nama saya Fania Doyo Nurina Alifa, NIM 1801010400074. Di sini saya akan menceritakan sedikit kembali isi dari buku ini, yaitu Penyuntingan Bahasa Indonesia untuk Karang Mengarang karya Kunjana Rahardi. Di dalam buku ini terdapat 5 bab. Yang bab pertama itu menjelaskan tentang penyuntingan dan tali temalinya. Yang bab 2 peranti sunting ke-1, bab 3 peranti sunting kedua, bab 4 peranti sunting ketiga, dan yang terakhir bab 5 peranti sunting keempat. Di sini saya akan menjelaskan urut dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama bab 1. Yang A. Naskah dan sumber naskah. Naskah adalah karangan atau tulisan yang hendak diterbitkan kepada khalayak membaca. Naskah karangan merupakan bahan atau materi terbitan. Naskah-naskah karangan yang datang dan masuk ke meja penerbitan bersumber dari banyak kemungkinan. Bisa dari seseorang yang sengaja mengirimkan naskah ke redaksi, naskah yang telah dipesan sebelumnya oleh pihak redaksi, atau naskah sengaja dicari oleh pihak penerbit kepada para penulis, lazimnya terdapat di kampus-kampus dan sekolah umum. B. Penyuntingan dan penyuntingan naskah. Penyunting adalah orang yang bertugas menyiapkan naskah. Seorang penyunting dikatakan selesai tugas pokoknya apabila pekerjaan menyiapkan naskah yang hendak diterbitkan sudah benar-benar selesai tuntas. Penyuntingan adalah proses melakukan pekerjaan menyunting naskah karangan. Bila seseorang penyunting naskah karangan itu melihat bahwa naskah yang telah disampaikan penulis kepada redaksi terdapat hal-hal yang tidak benar, maka pembetulan atau pembenahan itu mutlak untuk disunting. Karena tujuan proses sunting menyunting adalah akurasi atau ketepatan. C. Bahasa Indonesia dalam penyuntingan. Seorang penyunting naskah karangan harus benar-benar memiliki pengetahuan dan kemampuan bahasa yang benar-benar memadai dan mencukupi. Setidaknya ia harus benar-benar menguasai segala seluk-beluk kata, frasa, kalimat, paragraf dengan segala macam buku, teks atau buku ajar dengan sangat baik dan cermat. Tidaklah cukup seorang hanya menguasai peranti-peranti kebahasaan seperti yang disebutkan di bagian depan. D. Keterbatasan referensi penyuntingan bahasa. Masih sedikit buku-buku referensi untuk penyuntingan naskah karangan atau tulisan yang telah tersedia di pasaran. Hampir tidak tersedia buku-buku yang secara khusus berbicara ihwal bahwa penyuntingan yang benar-benar lengkap dan komprehensif menyajikan sebanyak mungkin kasus-kasus kebahasaan yang diikuti dengan penjelasan kebahasaan yang dilinguis dan tidak sama-sama praktis. E. Penyuntingan bahasa yang kurang diperhatikan. Harus dinyatakan pula dengan tegas di sini bahwa dari tuntunan sejarahnya memang arti penting dari kehadiran penyuntingan bahasa dalam dunia penerbitan maupun dalam lembaga-lembaga penelitian belum terlalu lama dirasakan kemendesakan atau urgensinya. Dari beberapa sumber yang lama dirasakan kemendesakan. Dari beberapa sumber yang dijangkau penulis lama ini, kebutuhan kehadiran para penyunting bahasa itu ternyata baru semakin dirasakan pada awal tahun 1980-an. Bab 2. Yang pertama A. Kata dan kelas kata. Perumusan kaidah-kaidah kebahasaan dalam hal kelas kata atau tipe kata jelas sekali merupakan upaya memartabatkan bahasa Indonesia. Maka sesungguhnya peran linguis dan peneliti bahasa itu sungguh sangat penting dalam kerangka penilaian terhadap kata-kata yang jumlahnya tidak terhingga. Kata-kata dalam bahasa Indonesia terdapat dalam golongan menjadi kelas kata yang bermacam-macam, tergantung dari dimensi angel atau sudut pandang yang digunakan oleh ahli bahasa linguis untuk dalam menggolongkan kata-kata dari sebuah bahasa. Yang B. Kelas kata konjungsi. Kelas kata konjungsi atau yang biasa disebut konjungtor atau dalam literatur lazim disebut sebagai kata penghubung. Kata penghubung pasti menghubungkan satuan kata dengan satuan frasa dengan satuan frasa.
dan satuan klausa dengan satuan klausa. Jadi itulah yang dimaksud dengan satuan kebahasa yang sederajat dalam buku pedoman bahasa penyuntingan untuk karang mengarang. Konjungsi atau kata penghubung dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, konjungsi korelatif. Dari sisi fungsinya dalam kalimat, konjungsi relatif bertugas menghubungkan dua kata, dua frasa, atau dua klausa yang memiliki status sintaksis atau status kalimat yang sama. Adapun konjungsi-konjungsi korelatif yang terdapat di dalam bahasa Indonesia diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu baik, bla bla bla, maupun. Tidak hanya bla 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 tetapi juga, bukan hanya bla 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 melainkan juga, demikian bla 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 sehingga, sedemikian rupa bla 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 sehingga, apakah bla bla bla, atau entah bla 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 entah, jangankan bla 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 empun. Contohnya, bentuk yang salah, baik tahapan pengumpulan data ataupun tahapan pembahasan data harus dicermati dengan baik oleh pembimbing. Bentuk yang sudah disunting, baik tahapan pengumpulan data maupun tahapan pembahasan data harus dicermati dengan baik oleh pembimbing. Yang kedua, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif atau kata penghubung koordinatif lazimnya dipahami sebagai kata penghubung yang bertugas menghubungkan dua unsur kebahasaan atau lebih yang cenderung sama tataran atau memiliki status sama, yaitu antara kata dan kata, antara frasa dan frasa, antara klausa dan klausa, dan seterusnya. Konjungsi koordinatif meliputi macam-macam konjungsi sebagai berikut: dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Bentuk koordinatif II tidak dapat menempati posisi antar kalimat. Contohnya, bentuk yang salah, karya tulis mahasiswa yang saya bimbing belum selesai hingga sekarang, padahal saya sudah berusaha membantunya dengan sepenuh hati. Bentuk yang sudah disunting, karya tulis mahasiswa yang saya bimbing belum selesai hingga sekarang, padahal saya sudah berusaha membantunya dengan sepenuh hati. Yang ketiga, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi atau kata penghubung yang bertugas menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Macam-macam konjungsi koordinatif yang sering digunakan antara lain agar, akibat, apabila, bila, asal, bahwa, berhubung, karena, sebab, bila, mana, di samping, dan seterusnya. Contohnya, bentuk salah, jika peningkatan kemampuan tidak signifikan, maka program ini diakhiri. Bentuk yang sudah disunting, jika peningkatan kemampuan tidak disignifikan, program ini diakhiri. Yang keempat, konjungsi antar kalimat. Dalam banyak buku tata bahasa Indonesia dijelaskan bahwa konjungsi antar kalimat dapat dipahami sebagai konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan ide atau gagasan pada kalimat yang satu dengan ide baru antar kalimat dalam bahasa itu, diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut: biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu, walaupun demikian, dan sebagainya. Contoh kasus dalam kata tapi, bentuk salah, tapi kerjasama demikian itu harus ditanggapi dengan serius supaya menghasilkan hasil signifikan. Bentuk yang sudah disunting, akan tetapi kerjasama sedemikian itu ditanggapi dengan serius supaya menghasilkan hasil signifikan. Bab ketiga. Yang pertama, A. Peranti pilihan kata. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotasi itu lazimnya hadir lantaran tidak adanya makna tambahan pada sebuah kata. Makna denotasi itu sesungguhnya menunjuk pada makna yang sebenarnya. Jadi, makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengandung tambahan makna atau perasaan tambahan sedikit pun. Adapun sebutan-sebutan yang menunjuk pada makna denotasi itu adalah sebagai berikut: makna denotasial, makna kognitif, makna konseptual, makna ideasional, makna referensial atau makna proporsional. Yang kedua, makna konotatif.
Makna asosiatif selalu bersifat asosiatif. Artinya, pemaknaan sebuah bentuk bahasaan yang harus dikaitkan dengan asosiasi-asosiasi tertentu yang dimungkinkan hadir di dalam proses pemaknaan itu. Kehadiran sebuah bentuk bahasaan sama sekali tidak pernah bisa dilepaskan dari konteksnya. Maka, sebuah konotatif itu sering disebut juga sebagaimana kontekstual. Sebuah bentuk bahasaan dapat diartikan berbeda atau tidak sama karena hadir pada konteks atau lingkungan situasi yang tidak sama. 3. Kata bersinonim. Didapatkan bahwa sebenarnya sinonim itu dapat dengan mudah dipahami sebagai persamaan makna kata. Artinya, bentuk yang bersinonim itu sebenarnya dapat menunjuk pada kata-kata yang mungkin sekali berbeda bentuknya, berbeda ejaannya, berbeda pengucapannya, berbeda bentuk ortografisnya, tetapi memiliki makna yang sejajar, memiliki makna yang sepadan, atau memiliki makna yang serupa. Contoh kata: melihat, menatap, menonton, melirik, menyaksikan, mengawasi. 4. Kata berantonim. Berbeda dengan sinonim, antonim adalah lawan kata bentuk-bentuk yang berantonim menunjuk pada makna yang berbalikan. Menurut Rahardi, menunjukkan bahwa sebuah bentuk kebahasaan akan dapat dikatakan berantonim kalau bentuk bahasa itu memiliki relasi antar makna yang wujud logisnya berbeda atau bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh, benci dan cinta, bentuk panas dan dingin, bentuk timur dan barat, bentuk suami dan istri. 5. Kata berasa. Bahasa sesungguhnya memiliki citra rasa. Citra rasa bahasa yang sedemikian itu akan banyak ditentukan oleh tingkat kepiawaian dan pengalaman dari si penutur atau si penulis dalam meramu dalam aktivitas bahasanya. Sebagai seorang penyunting yang baik dan cermat, pasti harus tahu persis kapan harus menggunakan kata mati, gugur, tewas, dan yang semacamnya. Bentuk-bentuk kebahasaan yang sedemikian ini masing-masing memiliki nilai rasa yang tidak sama. 6. Kata konkret. Yang dimaksud dengan kata konkret adalah kata-kata yang merujuk pada objek yang dapat dipilih, didengar, dirasakan, diraba, atau dicium. Bentuk kebahasaan seperti komputer, printer, pemandu, buku, kamus adalah contoh-contoh dan benda yang bersifat konkret, tidak abstrak atau nisbi. Sebagai seorang penyunting teks, pencatat kata-kata konkret yang ditemukan dapat berguna untuk menulis sebuah karya atau menyuntingnya. 7. Kata abstrak. Kata abstrak ialah kata-kata yang menunjuk kepada suatu konsep sifat gagasan. Kata abstrak sering dipakai untuk mengungkapkan gagasan atau ide-ide yang cenderung lebih sukar untuk dipahami maksudnya atau maknanya. Contohnya adalah pendidikan, pembodohan, kemiskinan, dan kekayaan. 8. Kata umum. Kata umum lazimnya dipahami sebagai kata yang memiliki lingkup makna yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan kata khusus. Semakin umum sebuah kata, maka akan semakin tidak akurat kata itu jika digunakan untuk menggambarkan sebuah konsepnya. Contohnya melihat. 9. Kata khusus. Kata-kata khusus merupakan jabaran dari kata umum. Kata khusus lebih mendetail dan rinci daripada kata khusus. Contohnya seperti kata umumnya adalah binatang dan kata khususnya adalah sapi, kerbau, jerapah, dan kambing. 10. Kata lugas. Kata lugas itu berarti kata yang bersifat tembak langsung, tegas, lurus, apa adanya, dan merupakan kata-kata yang cenderung bersahaja. Kata-kata yang lugas juga merupakan kata-kata yang ringkas. 11. Penyempitan makna. Sebuah kata atau intensitas kebahasaan dikatakan akan mengalami penyempitan makna apabila dalam kurun waktu tertentu maknanya bergeser dari semula yang sifatnya luas ke dalam makna yang cenderung lebih sempit atau terbatas. 12. Perluasan makna. Suatu kata dapat dikatakan mengalami perluasan makna apabila dalam kurun waktu tertentu maknanya dapat bergeser dari yang semula sempit ke makna yang jauh lebih luas atau variatif. 13. Kata-kata aktif. Kata aktif sesungguhnya menunjuk pada kata-kata yang cenderung banyak digunakan oleh kalangan. Dalam pemakaian bahasa, bentuk-bentuk kebahasaan yang ada awalnya bersifat statis, tidak aktif, dapat berkembang
dan berubah menjadi kata-kata yang dinamis dan bersifat aktif. 14. Bentuk-bentuk idiomatis. Bentuk idiomatis adalah bentuk yang sudah merupakan senyawa dan cenderung merupakan ungkapan baku dan standar. Karena bentuk idiomatik sedemikian bersifat senyawa, baku, dan standar, hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya sangat dekat dan lekat. 15. Ungkapan standar. Dalam kepenulisan sebuah karangan terdapat dua makna, yakni makna kiasan dan makna asli. Ketika seorang penulis, peneliti, dan penyunting naskah dapat memahami makna kiasan dengan baik dalam sebuah karya, maka dapat disimpulkan bahwa tulisan atau karya yang dihasilkan biasanya memiliki kualitas yang bagus. 16. Bentuk serapan asing. Dalam kepenulisan penggunaan, kata serapan memiliki makna atau nilai sendiri dalam penggunaannya. Yang harus disadari oleh penulis, peneliti, dan penyunting adalah penggunaan kata-kata bahasa yang memang sudah ada dalam bahasa Indonesia dan diterapkan sesuai dengan kaidah yang sesuai. 17. Bentuk mubasir. Penulis, peneliti, dan penyunting harus dapat memahami dan menguasai bentuk kebahasaan dengan tepat, hemat, dan tidak mengandung kemubasiran atau kelewahan. Jadi, penerapan ekonomi kata, sesungguhnya penggunaan bentuk redudan dan verbose harus dibenahi, bukan sebaliknya seperti penggunaan pada bentuk idiomatis dan ungkapan standar. 18. Bentuk-bentuk tidak baku. Penyunting, penulis, dan peneliti harus benar-benar memahami dan menguasai seluk-beluk kebahasaan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kepenulisan, penggunaan bentuk baku dan tidak baku sangatlah berbeda. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, tidak terkait masalah seperti ini sering dihadapi oleh seorang penyunting bahasa. B. Kasus-kasus berkaitan dengan pilihan kata. Yang pertama, kasus sesuai petunjuk. Bentuk yang salah sesuai petunjuk yang ada dalam buku pedoman penyuntingan. Bagian ini harus bentuk yang sudah disunting sesuai dengan petunjuk yang ada dalam buku pedoman penyuntingan. Bagian ini harus. 2. Kasus terdiri dari 5 orang. Bentuk yang salah. Tim penyusun buku ini terdiri dari 5 orang. 2 orang bergelar doktor, 3 orang bergelar master. Bentuk yang sudah disunting. Tim penyusun buku ini terdiri dari 5 orang. 2 orang bergelar doktor, 3 orang bergelar master. Yang C. Kasus-kasus lanjutan berkaitan dengan kata dan pilihan kata. Yang pertama, kasus kata sedangkan. Bentuk yang keliru, sedangkan kontribusi terbesar diperoleh dari sektor bisnis. Bentuk yang disunting, bla bla bla, sedangkan kontribusi terbesar diperoleh dari sektor bisnis. Yang kedua, kasus kata tapi. Bentuk yang keliru, tapi kerjasama itu harus ditanggapi dengan serius. Bentuk yang sudah disunting, akan tetapi kerjasama itu harus ditanggapi dengan serius. Bab 4. Kalimat. Yang pertama, pengertian kalimat. Ihwal, apa itu sebenarnya kalimat adalah hal yang sangat mendasar bagi siapa saja yang hendak berkecimpung dan menceburkan diri dari dalam tulis menulis atau karang-mengarang. Kalimat dalam ragam bahasa resmi, baik itu dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis, harus memiliki unsur pokok itu. Bentuk kebahasaan tersebut bukanlah sebuah kalimat, tetapi hanyalah frasa atau kelompok kata. 2. Kalimat secara gramatik. Secara gramatik, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat majemuk dapat dibedakan lebih lanjut menjadi kalimat majemuk setara dan tidak setara. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek atau satu predikat. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari lebih satu klausa. Klausa-klausa dalam kalimat majemuk setara dihubungkan dengan tanda hubung koordinatif seperti dan, serta, tetapi, lalu, kemudian, atau. Yang ketiga, kalimat secara fungsional. Berdasarkan fungsinya, kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 4, yakni kalimat pernyataan atau deklaratif, 2 kalimat pernyataan integratif, yang ketiga kalimat perintah atau imperatif, yang keempat kalimat seruat atau eksklamatif.
B. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan atau pikiran pada diri pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran dan bentuk pembicara atau penulisnya. Mengingat sangat pentingnya ciri-ciri efektif kalimat dalam bahasa Indonesia, maka berikut penjelasan mengenai ciri-ciri kalimat efektif ada beberapa, yaitu yang pertama, kesepadanan struktur, yang kedua, keparalelan bentuk, yang ketiga, ketegasan makna, yang keempat, kehematan kata, yang kelima, kecermatan dan kesantunan, yang keenam, kepaduan makna, yang ketujuh, kelogisan makna. Yang selanjutnya C. Kalimat baku. Kalimat baku pada hakikatnya adalah kalimat yang benar. Kalimat yang benar adalah kalimat yang sesungguhnya sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Kaidah penentu untuk kalimat yang benar adalah kaidah-kaidah kebahasaan, sedangkan kaidah penentu untuk kalimat yang baik adalah kaidah-kaidah kemasyarakatan yang berlaku. Yang D. Kasus-kasus berkaitan dengan kalimat. Yang pertama, kasus sehingga. Bentuk salah, sehingga proses klasifikasi data akan menjadi lancar. Bentuk yang sudah disunting, sehingga bla bla bla, sehingga proses kualifikasi data akan menjadi lancar. Yang kedua, kasus meskipun bla 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 namun. Bentuk yang salah, meskipun upaya yang benar keras sudah dilakukan olehnya, namun tetap saja dia gagal dalam menyampaikan usulannya. Bentuk yang sudah disunting, meskipun upaya yang benar-benar keras sudah dilakukan olehnya, tetap saja dia gagal dalam menyampaikan usulannya. Bab 5. Yang pertama, ihwal paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf merupakan bagian karangan atau tulisan yang membentuk suatu pekarangan pikiran atau ide atau gagasan. Setiap paragraf dikendalikan oleh satu ide pokok. Ide pokok paragraf harus dikemas dalam sebuah kalimat yang disebut kalimat utama. Dari kalimat utama paragraf itulah kalimat-kalimat penjelas, baik yang sifatnya mayor maupun minor, dituliskan secara tuntas, lengkap, terperinci. Yang kedua, unsur-unsur paragraf. Paragraf memiliki unsur lahiriah dan non-lahiriah. Unsur lahiriah paragraf berupa kalimat, frasa, kata, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-lahiriah paragraf berupa makna atau maksud penulis yang terkandung di dalam keseluruhan jiwa paragraf itu. Kepaduan lahiriah paragraf disebut koherensi, kesatuan non-lahiriah paragraf disebut kohesi. Yang ketiga, struktur paragraf. Paragraf non-naratif seperti juga paragraf-paragraf dalam karya ilmiah dapat disusun dengan kemungkinan-kemungkinan berikut. Yang pertama, struktur 1, 2, 3, 4. Yang kedua, struktur 1, 2, 3. Yang ketiga, struktur 1, 2. Yang keempat, struktur 2, 1. Yang kelima, struktur 2, 4, 1. Yang keenam, struktur 1, 4, 2, 3. Dan 7, struktur 2, 3, 4, 1. 4. Teknik pemaparan paragraf. Yang pertama, paragraf deskriptif. Paragraf yang menyampaikan atau menggambarkan apa saja yang dilihat di depan mata penulisnya. Jadi, penulisan paragraf deskriptif berkaitan dengan segala sesuatu yang ditangkap atau diserah oleh panca indera. Contohnya, deskripsi mengenai ruangan kuliah. 2. Paragraf ekspositoris. Paragraf ini disebut dengan paragraf paparan. Tujuannya adalah untuk menampilkan sosok objek tertentu yang hendak dituliskan. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Tujuannya adalah untuk membujuk dan meyakinkan pembaca tentang arti penting dari objek tertentu yang dijelaskan dalam paragraf itu. Misalnya, anjuran menggunakan alat tertentu. Yang keempat, paragraf naratif. Paragraf ini berkaitan dengan penceritaan atau pendongengan. Biasanya banyak ditemukan pada novel, cerpen, hikayat, dan lain-lain. Yang kelima, paragraf karangan terdiri dari pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf pengembang. Yang ketiga, paragraf penutup. 6. Pengembangan paragraf terdiri dari pertama, pola runtutan ruang dan waktu. Yang kedua, pola sebab akibat. Yang ketiga, pola susunan pembanding. Yang keempat, pola susunan ibarat. Yang kelima, pola susunan daftar. Yang keenam, pola susunan contoh. Yang ketujuh, pola susunan bergambar. 7. Penjamin koherensi dan kohesi paragraf. Kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf harus berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan itu harus mencakup
dua hal, yakni bentuk maupun isinya. Selanjutnya, kepaduan paragraf juga dapat diciptakan dengan pemanfaatan kata-kata transisi seperti ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, kata transisi penunjuk hubungan tambahan. Yang kedua, kata transisi penunjuk hubungan pertentangan. Yang ketiga, kata transisi penunjuk hubungan perbandingan. Yang keempat, kata transisi penunjuk hubungan akibat. Yang kelima, kata transisi penunjuk hubungan tujuan. Yang keenam, kata transisi penunjuk hubungan singkatan. Dan yang ketujuh, kata transisi penunjuk hubungan tempat dan waktu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.